Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya menemukan satu video. Video ini video dari Gus Roceh Ubab Maimun. Ini dari keturunan Mbah Maimun Zubair. Ini membuat satu pernyataan yang mengejutkan menurut saya. Pernyataan dari Gus Roceh ini, kalau kiai betulan pasti mencintai habaib. Nah, kalau yang benci habaib itu pasti bukan kiai betulan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Gus Roceh tersebut, saya tertarik untuk mengomentari dan mengkritisi terkait pernyataannya. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Langsung masuk pada pokok pembahasan. Sebagai materi pembahasan, saya akan tampilkan satu cuplikan ceramah dari Gus Roceh Ubab Maimun. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Kiai tenan iku tandane nek seneng habaib. Kono kiai gak seneng habaib iku dudu kiai. Pasti. Piye saiki niki? Mulane ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadaki syubbihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Baru saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Gus Roceh tersebut, bahwa Gus Roceh mengatakan kalau kiai beneran pasti mencintai habaib. Kalau yang membenci habaib itu pasti bukan kiai betulan. Lah, inilah perkataan yang menurut saya kontroversial. Maka saya tertarik untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh Gus tersebut. Dan ini bukan berarti tindakan tidak hormat saya terhadap keturunan dari kiai besar tersebut. Tetapi ini adalah kajian ilmu, siapapun boleh mengkritisi dan siapapun boleh berargumentasi. Gus Roceh ini seorang ulama, keturunan dari ulama besar. Ketika Gus Roceh punya pandangan bahwa para habaib itu adalah keturunan Rasulullah, itu sah-sah saja. Tetapi ketika Gus Roceh itu mengatakan bahwa yang membenci Habib, bahasa membenci di sini kan bisa ditafsir. Bisa jadi tidak mempercayai bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah itu juga masuk dalam kategori ungkapan tersebut. Jadi yang tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, maka itu bukan kiai betulan. Ya, dalam hal ini kan saya tertarik untuk mengomentari. Jadi termasuk Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini berarti bukan kiai betulan, termasuk Kiai Haji Said atau Kiai Haji Said Akil Siroj. Ini juga bukan kiai betulan.
Terlebih-lebih Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang pertama kali meneliti terkait keabsahan nasabah Alawi. Tentu bukan kiai betulan. Padahal jika Gus Roji ini sebelum berstatemen, ini meneliti dululah terkait apakah nasabah Alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah atau bukan. Baru kemudian menyimpulkan, baru kemudian mempublikasikan pandangannya. Nah, ketika Gus Roji ini hanya berdasarkan asumsi pribadi atau mengekor pada Kiai Haji Maimun Zubair, di mana Kiai Haji Maimun Zubair dulu punya kedekatan khusus kepada para habaib, bahkan Kiai Haji Maimun Zubair juga seringkali menjelaskan terkait habaib-habaib di Indonesia. Namun sebaiknya seorang ulama dalam menentukan suatu masalah apapun, termasuk dalam hal ini adalah keabsahan nasabah Alawi, ini ya jangan itbak saja, tetapi harus meneliti. Meneliti dari kajian sejarah, meneliti dari kitab-kitab nasab, kemudian yang tidak kalah penting, itu meneliti ajaran-ajaran dari para habaib Alawi yang banyak terjadi kontroversi. Jika yang tidak mempercayai nasabah Alawi sebagai keturunan Rasulullah, lantas tidak dianggap sebagai kiai yang benar-benar kiai. Apakah orang yang mempercayai bahwa fakih muqaddam dalam sehari semalam itu bisa mi'raj 70 kali, ini berarti yang percaya semacam itu disebut kiai beneran? Atau orang yang mempercayai bahwa fakih muqaddam pada saat ditanya oleh orang Badui, apakah fakih muqaddam itu Allah? Kemudian fakih muqaddam dengan suara lantang menjawab, "Na'am, ana Allah." Benar bahwa saya Allah. Lantas orang yang mempercayai cerita semacam itu disebut kiai yang benar-benar kiai. Dan yang tidak percaya cerita semacam itu tidak disebut kiai. Dan saya akan ajukan 3 persoalan terkait dongeng khurafat Ba'alawi yang semuanya terangkum dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Jadi saya akan ajukan 3 pernyataan dan ini bisa menjadi pertanyaan. Siapapun ini bisa menjawab dan ini semuanya sudah pernah saya bahas. Karena saya terpancing untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh Gus Roji. Katanya yang tidak percaya bahwa Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah itu tidak disebut sebagai kiai betulan. Maka yang pertama, saya sodorkan teks yang tertulis di dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 225, halaman 226. Ini sudah pernah saya bahas, tetapi saya pengen hal ini ditanggapi oleh para muhibbin dengan tanggapan yang ilmiah. Jadi dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 225, halaman 226, ini teksnya saya tampilkan dan saya ulang baca lagi. Wa qala radhiyallahu anhu kana al-habibu Idrus bin Ahmad bin Ali ibni Syihab bin Yaqulu wa mimma akhbarani sayhi wa maladhi Abdullah ibn Ahmad Basaudan annal faqihal muqaddama talaba min rabbihi li auladihi salasata asya ala yamuta ahaduhum illa wa huwa inda ra'sihi wa ala yamuta ahaduhum illa wa huwa masturun wa antubala taubatuhum walau fil qabri fajaballahu talabahu. Jadi ini adalah doa faqih muqaddam kepada Allah. Faqih muqaddam ini memohon kepada Allah dengan 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama adalah bahwa faqih muqaddam ini mengatakan tidak ada seorang pun dari mereka yang meninggal melainkan beliau berada di sisi kepalanya saat meninggal. Jadi faqih muqaddam
ini setiap kali keturunannya meninggal, maka Faqih Muqaddam pasti menyanding berada di dekat kepala dari keturunan yang akan meninggal. Kemudian yang kedua, doa Faqih Muqaddam ini agar tidak ada seorang pun dari mereka, dari keturunannya yang meninggal melainkan dalam keadaan mastur. Mastur di sini bisa diartikan menjadi wali mastur atau bisa diartikan aibnya atau akhir hayatnya baik. Jadi, yang kedua ini doa Faqih Muqaddam, tidak ada satupun keturunan dari Faqih Muqaddam yang meninggal kecuali dalam kondisi baik akhir hayatnya. Nah, yang ketiga, bahwa taubat dari keturunan Faqih Muqaddam ini diterima oleh Allah walaupun taubat itu dilakukan di dalam kubur. Dari ketiga-tiganya ini semuanya di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Faqih Muqaddam ini di-ACC oleh Allah secara keseluruhan. Nah, yang janggal menurut saya adalah bahwa seluruh keturunan Faqih Muqaddam ini taubatnya diterima walaupun taubat dilakukan di dalam kubur. Dan muskilnya saya lagi, seluruh doa Faqih Muqaddam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana Faqih Muqaddam kalau doanya itu seluruhnya dikabulkan oleh Allah. Nah, mengenai taubatnya keturunan Faqih Muqaddam ini diterima oleh Allah walaupun bertobat di dalam kubur, ini menyelisihi dari hadis Rasulullah yang mana Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa taubat seorang hamba ini ditolak pada saat roh sudah ada di tenggorokan. Jadi pada saat orang mau meninggal dan rohnya sudah sampai di tenggorokan, maka tobat seorang hamba itu ditolak atau diterima. Nah, ketika Faqih Muqaddam ini mengatakan seluruh keturunannya, kemudian tobatnya diterima oleh Allah walaupun bertobat di dalam kubur, maka saya minta penjelasan dari apa yang disampaikan dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 225, halaman 226 ini. Kemudian, saya sodorkan lagi satu pernyataan dari kitab Tuhfatul Ahbab juga, halaman 191, yang teksnya berbunyi begini. Wa kana yaqulu wa qali syaku sodri wal uruju ila sama'i kama wa qali jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wa qali syaku sodri fi masjidi Ba'alawi wal uruju ila sama'i fi masjidil Hajirah. Ini adalah pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad. Bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah berkata, telah terjadi padaku pembelahan dada, yaitu syaku sodri, dan mi'raj ke langit sebagaimana terjadi pada kakekku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh pembelahan dada terjadi padaku di Masjid Ba'alawi dan mi'raj ke langit di Masjid Al-Hajirah. Nah, pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad ini juga menyelisihi dari apa yang disampaikan kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah halaman 13. Bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu mengatakan, barang siapa yang mengaku pernah mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah, maka orang tersebut dihukumi kafir. Nah, ketika Habib Abdullah Al-Haddad dalam hal ini mengaku mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah, bahkan dadanya dibelah sebagaimana Rasulullah dadanya dibelah, maka pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad ini juga menyelisihi dari apa yang diyakini oleh pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, di mana mi'raj ini hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebuah anugerah satu-satunya yang diberikan kepada Allah untuk Nabi Muhammad saja. Bahkan Nabi selain Muhammad saja tidak diberi kesempatan mi'raj seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Habib Abdullah Al-Haddad kemudian mengaku mi'raj dan dadanya dibelah sebagaimana Rasulullah dadanya dibelah, ini pun sebuah pernyataan yang kontroversial. Apakah orang yang tidak mempercayai dongeng semacam ini lantas tidak disebut kiai beneran, walaupun itu nyatanya kiai? Dan apakah yang mempercayai dongeng semacam ini lantas disebut kiai yang benar-benar kiai? Saya sodorkan lagi satu pernyataan dari kitab Tuhfatul Ahbab halaman 203 yang teksnya berbunyi,
Wa kana al-Habibu Ahmadu bin Umar al-Hinduan yara dunuban nasi maktubatan ala jibahihim wa qad kasyafallahu lahu an sahibi qabrin kana yamuzut tumbaka faraahu yamassu dzakarahu badala qasobati rosbati latikana yamasuha wa huwa fid dunya. Ini sangat menggelikan pernyataan yang tertulis di dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 203 bahwa Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan ini melihat dosa-dosa manusia itu tertulis di dahi mereka. Jadi karomah dari Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan ini melihat setiap dosa hamba yang tertulis di dalam dahi-dahi mereka. Dan sungguh Allah telah menyingkap baginya tentang penghuni kubur yang dulunya menghisap rokok. Lantas, apa yang dilihat oleh Habib tersebut? Lalu, ia melihatnya menghisap kemaluannya sendiri sebagai ganti dari pipa yang dia hisap ketika di dunia. Ini adalah pernyataan dari Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa yang pertama, Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan ini melihat dosa-dosa hamba yang tertulis di dahi-dahi mereka. Jadi sangat luar biasa. Kemudian, dan pernyataan yang menggelikan bahwa Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan ini dikasyaf oleh Allah. Melihat siksa orang yang selama di dunia ini menghisap rokok. Siksanya apa? Siksanya adalah menghisap kemaluannya sendiri sebagai ganti dari menghisap rokok pada saat di dunia. Padahal fikih ini mengatakan bahwa rokok itu hukumnya makruh. Nah, ketika fikih mengatakan hukum rokok itu makruh, maka merokok itu tidak menjadikan dosa. Karena mayoritas mengatakan makruh, walaupun ada yang mengatakan haram. Bahkan penjelasan yang lebih detail bahwa hukum rokok itu kondisional, tergantung fisik manusia. Ketika merokok itu menjadikan bahaya, maka bisa dihukumi haram. Nah, ketika merokok ini tidak menjadikan bahaya, maka status hukum rokok itu makruh. Dan rata-rata mengambil hukum yang makruh. Nah, ketika hukum makruh, kemudian ketika dilakukan di dunia, si penghisap rokok, kemudian nanti dikubur atau di akhirat ya, nanti di akhirat itu siksanya, itu disuruh mengulum kemaluannya sendiri sebagai ganti dari menghisap rokok semasa di dunia. Ini kan sebuah pernyataan yang menggelikan. Ini benar-benar kasyaf dari Allah atau kasyaf syaiton, dikasyaf oleh setan. Karena saya rasa ya mustahil. Perokok kemudian disiksa dan siksanya ini menghisap kemaluannya sendiri. Nah, dari 3 pernyataan kitab Tuhfatul Ahbab yang saya sodorkan, apakah Muhyiddin bisa menjelaskan? Apakah orang yang tidak mempercayai dari 3 pernyataan yang saya sodorkan, lantas tidak disebut sebagai kiai yang benar-benar kiai? Dan apakah yang mempercayai dongeng-dongeng semacam ini, lantas disebut kiai yang benar-benar kiai? Maka, menurut saya, mau menganggap Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah atau tidak, ini yang paling penting sudah meneliti secara netral dulu. Kalau Gus Rodzih itu sudah meneliti, mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, di samping mengkaji kitab-kitab sejarah dan nasab, ini juga penting mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, sehingga dengan mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, ini akan tahu ajaran-ajaran Ba'alawi yang tertulis di kitab-kitabnya. Maka akan menemukan bahwa ajaran Ba'alawi ini banyak penyimpangan. Nah, pantaskah orang yang mengajarkan sebuah ajaran-ajaran yang menyimpang kemudian disebut sebagai keturunan Rasulullah? Ini baru ditinjau dari karya-karyanya, belum lagi ditinjau dari sejarahnya, belum lagi ditinjau dari ilmu nasab. Karena jika kita mengkaji kitab-kitab nasab, maka nama Ubaidullah itu adalah problematik. Dan pada kesimpulannya adalah nasab Ba'alawi sendiri adalah nasab yang problematik. Pernyataan dari Gus Rodzih ini yang mengundang saya untuk mengkritisi. Ya walaupun saya bukan siapa-siapa, tetapi pernyataannya ini adalah pernyataan yang kontroversial.
Ya karena kalau benar-benar kiai itu pasti mencintai habaib. Kalau kok kiai kemudian membenci habaib, pasti bukan kiai yang benar-benar kiai. Ini konteksnya gimana? Jika konteksnya adalah membenci, itu berarti tidak mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, maka banyak kiai-kiai alim yang tidak mempercayai bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Apakah kiai-kiai yang alim alama kemudian tidak percaya bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, lantas tidak dianggap sebagai kiai yang benar-benar kiai, hanya karena tidak percaya bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Jadi saya anjurkan tidak hanya untuk Gus Roci, untuk siapapun muhibbin ini sebaiknya meneliti kitab nasab, meneliti sejarah, dan meneliti kitab-kitab karya Ba'alawi, tapi dengan hati yang netral. Jika sudah meneliti dengan hati yang netral, maka akan menemukan jawabannya. Dan jawabannya ini tidak beda jauh dari orang-orang yang sudah meneliti. Jadi akan menganggap dan akan meyakini karena menemukan sebuah fakta dan data bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang problematik. Bahkan jika mau melihat kitab Al-Fiqru wal Mujtama, dikaji dari halaman 179 hingga 185, di situ dipaparkan dengan sangat detail seperti apa Ba'alawi. Jadi kitab Al-Fiqru wal Mujtama itu ditulis oleh sejarawan dan di situ dijelaskan secara rinci dan detail terkait nasab Ba'alawi yang problematik. Jadi dengan kita banyak mencari rujukan-rujukan kitab yang membahas terkait Ba'alawi, maka kita itu tidak menjadi sempit cara pandangnya. Ya kalau kita mengkajinya kitab-kitab Ba'alawi, ya pasti kita menemukan bahwa Ba'alawi dzurriyyah Rasulullah dan nasabnya paling sahih di dunia. Itu kalau kita mengkajinya kitab Ba'alawi. Nah kalau kita mengkajinya kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para sejarawan, di situ kita akan menemukan jawaban bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang problematik. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa pernyataan Gus Roci ini layak untuk dikritisi karena pernyataan yang tidak etis menurut saya. Dan saya sodorkan 3 pernyataan dari kitab Tuhfatul Ahbab. Itu siapapun bisa menjawabnya. Khususnya muhibbin bisa menjawab dari apa yang saya sodorkan. Apakah para muhibbin akan mempercayai dari ketiga catatan yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab yang sudah saya sodorkan tadi? Jika percaya, alasannya apa? Karena ketiga-tiganya saya tidak percaya sama sekali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.